Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Tetap sehat-sehat ya. Puji Tuhan, malam hari ini ada bunga sama Jessica ya. Jessica ya. Ya biasanya saya ketemu mereka di sekolah minggu. Ya malam hari ini bisa bersama-sama di ibadah youth malam mereka. Ya puji Tuhan. Beberapa waktu ini mungkin kita terlalu banyak libur ya. Banyak libur nggak? Ya banyak libur ya. Sebenarnya saya nggak libur, tapi saya menikmati libur aja. Kayak orang libur juga saya, walaupun sibuk bekerja juga. Ya malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Satu ayat saja ini cepat ini firman Tuhan. 30 menit nggak sampai ya. Mudah-mudahan tidak sampai. Roma pasal 10 ayat 17. Ya kita baca sama-sama ya. Roma pasal 10 ayat 17. Sudah temukan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Sederhana sekali ya. Ini sepertinya 10 menit juga selesai firman Tuhan. Ya. Menarik buat saya firman Tuhan ini. Karena kalau baca berikutnya atau baca ayat sebelumnya itu dari ayat 9 itu adalah tentang pengakuan tentang Kristus. Di situ pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini sebenarnya dasar iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen masih belum mengaku dengan mulutnya, belum percaya di dalam hatinya terhadap Yesus, masih belum menerima keselamatan. Ini adalah inti daripada pengakuan terhadap Yesus Kristus. Jadi ketika orang berkata, kamu percaya masuk surga, kira-kira ada yang masih ragu-ragu nggak? Ragu-ragu, aduh, masuk surga nggak ya? Soalnya nggak ada orang dalam misalnya, jadi nggak bisa masuk, nggak ada koneksi di sana. Itu kalau kita belum percaya kepada Yesus. Nah malam hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan ini, yaitu iman yang bertumbuh. Tadi dari firman Tuhan ayat 17 itu sangat jelas sekali bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman. Saya percaya bahwa setiap kita pasti setuju dengan saya dengan Ibrani pasal 11 ayat 1. Coba satu orang membaca. Ibrani 11 ayat 1 demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Banyak istilah-istilah yang digunakan tentang iman ini. Bertumbuh dalam iman. Benar ya? Bertumbuh dalam iman. Sering dengar. Apakah Anda sudah bertumbuh di dalam iman? Karena temanya iman yang bertumbuh. Siapa yang sudah bertumbuh di dalam iman? Coba lambaikan tangan. Sudah bertumbuh di dalam iman. Kalau bertumbuh itu kan berarti dari nol ada stepnya kan? Benar ya? Jadi yang dulu mungkin kita tidak tahu firman Tuhan, jadi tahu firman Tuhan. Yang dulu kita malas untuk berdoa, menjadi rajin berdoa. Yang dulu kita tidak mengenal namanya kebenaran, kita taunya dosa aja. Sekarang kita sudah mulai tahu membedakan mana dosa, mana kebenaran. Betul? Iman kita sudah mulai bertumbuh. Ketika mulai orang mengajak kita untuk hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita sudah mulai ada rasa tidak. Tetapi kalau iman kita masih tetap berjalan di tempat, ketika orang mengajak kita untuk berdosa, kita ikut-ikutan berdosa. Banyak istilah yang tadi saya katakan, bertumbuh dalam iman, melangkah dengan iman, ya melangkah dengan iman. Sering kan orang rohani kan sering berkata demikian, ya saya melangkah dengan iman saja, bertindak dengan iman saja, betul ya? Seringkali itu yang digunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang umum digunakan oleh setiap orang percaya. Tetapi iman yang bertumbuh itu jelas sekali bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran berarti harus sering mendengar firman Tuhan.
Saya mau tanya, siapa yang rutin atau rajin baca Alkitab? Rajin, minimal 1 pasal setiap hari. Yang sama sekali tidak baca Alkitab siapa? Ada juga. Berarti yang tidak lambaikan tangan, tidak baca firman Tuhan. Begitu kira-kira? Minimal 1 pasal, 1 ayat, 1 pasal, 10 pasal. Saya berkali-kali sampaikan, saya sudah 12, ini kalau selesai tahun ini 12 kali saya baca Alkitab, tapi masih belum terlalu pintar. Masih saja. Kalau sudah pintar, saya nggak mungkin baca ulang-ulang. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Jadi tadi dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu dari apa yang tidak kita lihat. Jadi kita belum tahu. Dikatakan besok kamu akan diberkati secara melimpah. Kita kan belum tahu yang berkatnya seperti apa. Kita hanya percaya dalam iman bahwa kita akan diberkati. Sama seperti Abraham ketika Tuhan panggil dia keluar dari rumah orang tua, dia dikatakan pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi besar dan banyak, bahkan akan memenuhi bumi. Apakah saat itu Abraham tahu bahwa keturunannya nanti akan ada, namanya ada Ishak, ada Yakub, Ishak, ya kan? Sampai kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah tahu. Tapi dikatakan Abraham beriman dan percaya kepada janji Allah, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itulah iman. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada saya dan berkata, aku akan memberkati engkau, saya imani sebenarnya, ya, saya percaya. Saya tidak pernah bermimpi untuk tinggal di Gedong Barat. Belum pernah saya bermimpi. Yang selalu saya doakan, Tuhan, saya rindu, saya pengen punya rumah sekitar Tangerang. Karena saya pernah beli rumah di Serang, jauh sekali rasanya gimana. Tapi ketika saya imani hal itu terjadi, Tuhan buka jalan semua lebih dari apa yang saya pikirkan. Makanya itu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hatiku, hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya imani, itulah iman. Tetapi dikatakan bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman kita tidak akan muncul begitu saja ketika kita didoakan. Oh, setiap hari saya doakan si Reva, Tuhan berkatilah Reva supaya bertumbuh di dalam iman. Secara iman, secara doa, ya, kuasa doa itu ada. Tetapi kalau Reva tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya sama aja. Dia akan sulit mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia hanya sekedar berdiri sebagai orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak memiliki dasar iman yang teguh di hadapan Kristus. Jadi tidak cukup kita hanya melayani terlalu banyak waktu untuk melayani. Iman tidak akan bertumbuh ketika kita melayani setiap hari kita duduk diam di dalam gereja pun. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah membuka hati, membuka telinga untuk mendengar firman Tuhan, tidak akan pernah bertumbuh. Atau mungkin kita berkata bahwa saya tidak pernah berbuat dosa, Tuhan, pikiran saya tidak aneh-aneh, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh dan segala macam. Tidak cukup iman itu bertumbuh. Tapi jelas Roma pasal 10 ayat 17 ini, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di dalam Roma pasal 8 pun dikatakan itu firman itu, ada firman iman dia kan. Coba perhatikan pasal 10 ayat 8 itu. Jadi bunyinya begini, apakah katanya inilah firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Itu intinya. Ayat berapa? Ayat 8 ya, benar ya? Nah itu dia. Iya betul, saya lupa ya. Tetapi apakah katanya firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu, itulah firman iman. Itu berbicara
berbicara bukan hanya sekedar kita pernah mendengar firman Tuhan dan diperkatakan secara kata-kata karena kita menghafal ayat itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Kita menghafal itu. Atau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau Matius pasal 6 ayat 33 katanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Kayak tadi Ibrani 11 kita tidak hanya sekedar itu, tetapi di dalam hatimu, di dalam mulutmu. Artinya firman itu tidak sama dengan sekedar tahu, tidak sama sekedar menghafal ayat firman Tuhan itu, tetapi benar-benar mengalami kuasa di dalam kebenaran itu. Ya, iman berbicara tentang pengharapan yang kita tidak lihat. Kalau saya bercerita seperti sekarang ini, teman-teman mungkin karena sudah pernah mendengar, sudah pernah tahu tentang firman Tuhan ini, pasti setuju dengan saya. Saya memberikan satu ilustrasi. Misalnya, ini lagi zamannya drakor ya. Ada 5 orang yang senang nonton drakor. Ini ilustrasi sederhana saja. Yang tiga ini dia menonton dari misalnya ada 10 episode, dia nonton dari episode 1 sampai episode terakhir. Dia hafal itu sampai dari awal openingnya sampai endingnya seperti apa. Dia hafal setiap episode. Bahkan back soundnya itu dia hafal banget. Yang 3 ini. Yang 1 dia hanya nonton itu 6 episode. 6 episode. Sementara yang 1 lagi dia hanya menonton 2 episode. Kira-kira di antara 5 ini siapa yang bisa dipercaya ketika dia menceritakan tentang drakor itu salah satu judul, dan drakor misalnya apalah judulnya. Ketika di antara 3 grup ini yang paling kita percaya mana? Yang 3 orang apa yang ini itu? Yang 3 ya. Tapi biasanya yang sok tahu itu yang ini, yang cuma 2 episode dia tahu. Betul? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kita tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan pernah bisa menceritakan segala sesuatu tentang kebenaran itu seperti yang 3 orang tadi. Kalau kita bandingkan dengan 2, jauh. Kita akan lebih percaya dengan 3 orang ini, karena dia tahu sejarahnya dari episode 1 sampai 10. Begitu dan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu, kita bolak-balik. Itu jauh lebih meyakinkan bagi kita, lebih beriman kepada Kristus dibanding mungkin hanya sekedar kita lagi baca, kita lihat di itu ada tayangan di media sosial, ada satu apalagi sekarang tulisan gambar bertuliskan itu kan ayat firman Tuhan, dibikin gambar bunga, terus begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau Mazmur pasal 23 dikutip lah di situ, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dibikin gambar rusa dan gambar air mengalir. Itu tidak cukup bagi kita. Tetapi firman iman yang tadi katakan itu ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Saya tidak terlalu banyak menghafal ayat kita, tetapi ketika firman Tuhan berbicara, oh iya saya tahu itu firman Tuhan. Begitu keras dia berbicara, saya tahu. Walaupun saya tidak tahu ayatnya di mana, tetapi itu firman Tuhan sedang berbicara. Saya akan berbicara kepada orang lain, itulah firman Tuhan. Bahkan ketika berdoa sekalipun, makanya kenapa seseorang ketika misalnya saya katakan seperti ini. Saya sebutkan satu ayat misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 atau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 berbicara iman adalah dasar dari segala sesuatu, seperti tadi Ibrani kan. Padahal di ayatnya di mana? Ibrani. Kalau orang tidak pernah baca Alkitab, ketika saya katakan Wahyu pasal 1 ayat 1, orang bilang amin. Betul? Banyak orang yang terlalu latah. Ketika apa? Dia tidak tahu. Saya mengutip. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian pasal harusnya Kejadian pasal 1 kan ayat 1 sampai sekian. Tapi saya katakan kepada jemaat, waktu Tuhan menciptakan bumi ini di dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 10, orang bilang amin. Kenapa?
karena dia tidak pernah berbicara, tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah dekat dengan firman Tuhan. Itulah yang tadi katakan, firman iman itu dekat di hatimu, dekat di mulutmu. Saya kembali lagi, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, saya memberikan alasannya sekarang setelah saya menjelaskan tadi. Pernah nggak jatuh cinta? Siapa yang pernah jatuh cinta? Yang belum pernah jatuh cinta? Yang sudah jatuh cinta? Gimana rasanya? Daud udah pernah jatuh cinta ya? Masih ada. Yang minta sama siapa lah? Rasanya kan gimana jadi? Ya kan? Wah, kayaknya jantungnya itu, detaknya itu berbeda banget ketika ketemu dengan ya benar ya? Ada satu semangat yang luar biasa kan, benar nggak? Dan kalau bisa kita kayak overacting kadang-kadang kan, bahkan kita salah tingkah. Kadang-kadang kayak cowok pegang rambut dulu. Bentar, kalau cewek itu bentar-bentar ngancam kalau lipstick gua masih ada nggak ya? Ini bedaknya masih ada nggak ya kira-kira? Betul ya? Jatuh cinta begitu. Atau kita kagum dengan seseorang inilah, public figure atau seseorang tokoh yang mungkin kita kagumi kan. Kita begitu, rasanya gimana gitu. Nah, saya tidak tahu bagaimana teman-teman mencintai firman Tuhan. Apakah sama ketika kita jatuh cinta dengan seseorang dengan ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan? Segitu besarnyakah jatuh cinta kita kepada Tuhan? Atau biasa-biasa saja tuh dengan Tuhan? Tuhan ya Tuhan gitu kan? Tiap hari saya dengar kok tentang Tuhan. Bahkan di dalam mulut ini ya kesandungannya Tuhan pun keluar, ya kan? Kita kalah Tuhan keluar, betul? Kalau saya dari kecil itu diajar tentang hukum Taurat. Ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di gereja kita mungkin tidak terlalu ditekankan ya Pak ya tentang hukum Taurat. Tapi itu harusnya mengerti, memahami tentang ini. Kita tidak boleh latah untuk menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Begitu dengan firman Tuhan. Kenapa tadi saya memberikan satu ilustrasi itu? Karena apa? Firman Tuhan itu harus dekat dengan hati kita, dekat dengan mulut kita. Jadi tidak hanya sekedar latah. Nah, alasannya mengapa harus melalui firman Tuhan iman itu bisa bertumbuh. Saya kembali kepada kejadian. Hal yang pertama adalah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dari hari pertama sampai hari ke-6, apa yang dikatakan di sana? Kejadian pasal 1 ya. Berfirmanlah Tuhan, betul? Berfirmanlah Tuhan, jadilah. Seperti itu. Berfirmanlah Tuhan, jadilah. Jadilah hari pertama dan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam terjadi menurut apa yang Tuhan firmankan. Melalui firman. Kenapa iman bertumbuh melalui firman? Apa hebatnya firman Tuhan? Firman Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi. Melalui firman segala sesuatu tercipta di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 14 kalau teman-teman perhatikan di sana. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dikatakan, betul ya? Dan firman itu ayat 14 kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, betul ya? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan itulah yang menjadi juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya kenapa harus melalui firman iman itu bisa bertumbuh. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, imanmu semakin bertumbuh. Ketika kau mendengarkan firman Tuhan, imanmu semakin bertumbuh. Jadi kita harus tahu bahwa kuasa firman Tuhan itu bisa menciptakan langit dan bumi dan segala sifat, termasuk kita sebagai manusia yang diciptakan melalui firman. Semua dikatakan berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirman Tuhan. Artinya firman itu berkuasa. Firman itu keluar dari mulut. Dan kalau mulut kita ini tidak dipergunakan secara benar, kita pergunakan dengan cara yang asal-asalan,
tidak menjadi berkat, tapi menjadi kutuk bagi kita dan bagi orang lain. Jadi itu poin yang pertama. Karena firman itu berkuasa. Kenapa iman itu tumbuh? Kenapa harus melalui firman iman itu bisa bertumbuh? Hal yang kedua, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, mulai dari ayat 8 sebenarnya itu kalau tidak salah dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya pernah khotbahkan di sini tahun lalu kalau tidak salah. Kemudian Mazmur pasal 119 ayat 105, ini hafal banget ini biasanya. Apa itu? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya simpulkan begini, hal yang kedua, alasan yang kedua, kenapa iman itu tumbuh, bisa tumbuh melalui firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan firman Tuhan seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih, ya kan? Dan dengan firman itu bisa menuntut kehidupan seorang muda untuk berjalan dalam terang Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Dengan firman itu membawa kita kepada kebenaran. Dengan firman itu membuka hati dan pikiran kita untuk melihat kebenaran. Dengan firman itu menerangi hati kita yang gelap, hati kita yang seringkali kacau balau, hati kita yang seringkali galau, diganggu oleh kuasa kegelapan. Itulah firman. Jadi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi ada manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar ditulis oleh Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma dan berkata iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kita harus baca, kita harus dengarkan firman Tuhan. Saya punya audio firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu dalam bentuk audio. Lengkap itu. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi di kantor atau lagi di rumah, saya setelin itu. Jadi saya tidak perlu nonton, sambil ini saya dengerin. Itu firman Tuhan. Jadi mendengar itu jauh lebih dahsyat. Kadang-kadang kalau kita baca kan pikiran kita nggak konsentrasi. Tapi kalau kita mendengar sambil membaca firman Tuhan itu jauh lebih konsentrasi. Berbeda. Coba praktekkan nanti. Itu bisa di-download sekarang. Audio Alkitab itu. Bahkan di dalam aplikasi Alkitab yang handphone kita itu kan ada juga. Ada itu audionya langsung. Jadi kita klik ayatnya sambil baca bisa diputerin audionya ada. Ya, pakai pulsa memang pakai. Ya, jadi itu manfaatnya. Nah, kenapa kalau orang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, pasti tahu manfaat ini, manfaat firman Tuhan ini. Bahwa itu menjaga hatinya, menjaga kelakuannya bersih, dan itu menerangi jalan yang menuntun. Jadi makanya tadi firman iman itu dekat di mulutmu, dekat di hatimu. Tidak hanya sekedar kita dengar, kita hanya sekedar membaca, melihat seperti di media sosial yang tadi saya katakan ada firman Tuhan. Kita tidak tahu siapa yang nulis itu. Kita seringkali amin saja, benar ya? Walaupun itu firman Tuhan. Ya. Nah, banyak orang tidak bisa menjaga dirinya. Seringkali mudah tersinggung, seringkali mudah putus asa, seringkali emosinya tidak stabil itu ketika diperhadapkan dengan satu masalah. Kenapa? Karena firman Tuhan ini tidak berkuasa dalam diri seseorang, terutama anak muda. Tetapi kalau firman Tuhan itu sudah menguasai kita, iman yang tadi bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan itu bisa berkarya dalam hidup kita, mampu mempertahankan kelakuan bersih di hadapan Tuhan. Dan firman itu menerangi jalan kita, membawa kita kepada terang, tidak selalu kegelapan. Ya. Jadi tidak mudah putus asa juga ketika firman itu sudah menguasai hati pikiran kita, seluruh hidup kita. Kita tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati dengan seseorang, masih ada bisa melepaskan roh pengampunan kepada orang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Hal yang ketiga, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Coba buka sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 3 pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memberi orang dalam kebenaran. Amin.
Jelas ya di situ ya. Kenapa iman itu bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan? 2 Timotius itu menjawab. Tulisan ini diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan. Ya. Bermanfaat untuk apa? Mengajar ya, menyatakan kesalahan, tuh, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini manfaat. Firman Tuhan itu membuka semua seluk-beluk kehidupan manusia. Makanya dari lahir sampai mati di situ ada. Benar ya? Dari lahir sampai mati. Aturan hidup waktu lahir itu ada. Waktu hidup juga begitu. Sampai mati pun ada aturan. Jadi firman yang menjadi apa? Yang iman kita bisa bertumbuh oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa menjaga hati kita. Yang tadi. Yang poin kedua tadi, memperbaiki kelakuan kita bersih, mempertahankan kelakuan kita bersih. Kemudian ini yang ketiga ini adalah mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau selama ini banyak orang yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu hal yang baik, belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan banyak hal. Kenapa kita harus beriman kepada Yesus Kristus? Karena di dalam Dia ada keselamatan. Itulah tadi Roma pasal 10 ayat 8 9. Nah itu di situ dia ayatnya letaknya bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, kamu diselamatkan. Jadi 3 poin ini yang menjadi alasan kenapa mesti melalui iman itu harus bertumbuh melalui firman Tuhan. Karena 3 hal itu. Banyak orang Kristen yang mencari solusi permasalahan yang di luar Tuhan. Mencari orang pintar. Betul? Banyak orang yang mencari solusinya. Bahkan mereka mungkin mencoba bagaimana caranya supaya punya power dalam dirinya. Anak-anak muda yang butuh jati diri sebenarnya, sedang mencari jati diri, kadang-kadang mencari solusi di luar Tuhan. Tetapi saya mau ajarkan kepada kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan itu cukup bagi kita, sangat-sangat cukup bagi kita untuk mengajar kita kepada kebenaran. Tidak perlu mencari di luar Tuhan kebenaran yang sejati. Ya, banyak orang yang bisa memberikan motivasi, betul? Tapi belum tentu orang yang memberikan motivasi itu menurut kebenaran. Mungkin itu hanya pengalaman yang dia tahu. Mungkin hanya secara kebetulan dia bisa mengajarkan itu. Jadi kalau teman-teman, kalau anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, engkau diperhadapkan dengan masalah, cari penyelesaian masalahmu, cari solusinya di dalam firman Tuhan. Duduklah diam di hadapan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan mendengarkan engkau. Jangan mencari solusi di luar Tuhan. Engkau mencari pelampiasan masalahmu di luar, engkau lari kepada hal-hal dunia, itu akan justru semakin merusak kehidupanmu. Banyak orang yang lari kepada narkoba untuk menyelesaikan masalah. Dikatakan kalau sudah menikmati itu udah melupakan masalah. Berapa lama sampai dia sadar kan masalahnya lupa, benar? Ketika sudah siuman lagi, sudah sadar lagi, balik lagi masalahnya masih ada. Tetapi ketika engkau di dalam Tuhan, engkau akan menemukan solusinya. Makanya tadi dikatakan di dalam Mazmur itu kan, firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi bukan dengan hal duniawi. Dan semua firman diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, memperbaiki kelakuannya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah hebatnya firman Tuhan. Itu dahsyatnya firman Tuhan. Jadi jangan anggap sepele firman Tuhan. Apalah, sering dengar itu firman Tuhan, sering disampaikan, hafal banget kok saya itu firman Tuhan. Tapi kita tidak pernah aminkan. Kenapa? Kita tidak beriman. Kita tidak mengimani firman Tuhan. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa firman iman itu bukan saya katakan tapi firman Tuhan. Firman iman itu jauh, tidak jauh daripada di dekat di mulutmu. Yakin. Kenapa kita percaya dan kita mengalami kuasanya. Ya. Anak saya Arcel itu saya kasih namanya Ebenezer, di belakang nama itu ada Ebenezer. Jadi selalu saya mengingat di saat-saat mungkin mengalami kesesakan, saya selalu ingat Ebenezer. Tahu artinya kan Ebenezer? Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Jadi
segala sesuatu pergumulan beban yang berat. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong sampai hari ini, itu sudah luar biasa. Jadi tidak mungkin kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Ya, makanya ketika orang-orang yang tidak bertumbuh secara iman, yang hanya banyak tahu firman Tuhan, itu hanya gemuk rohani. Kalau gemuk rohani kan susah, tidak akan bisa berbagi dengan orang lain. Dia untuk dirinya sendiri pun tidak bermanfaat. Dia tahu banyak firman Tuhan tapi tidak bermanfaat. Ya cuma itu. Yang penting adalah mendengar, melakukan firman Tuhan. Saya terus belajar. Ketika pertama sekali bertobat itu memang tidak instan bahwa hidup saya langsung benar ya, langsung bersih, langsung murni, langsung hebat. Enggak. Butuh proses panjang dari tahun 98 sampai 99 sampai sekarang ini masih terus diproses oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Setiap hari disayat oleh firman Tuhan. Dan itu dibentuk. Hati ini terus dibentuk. Hati ini terus dipoles sama Tuhan. Sampai dikatakan menjadi serupa dengan dan segambar dengan Kristus. Itu tujuannya. Hasil akhirnya di situ. Jadi setiap kita berharga di mata Tuhan. Kita punya waktu yang sama 24 jam sehari. Dalam siklus pengaturan waktu yang sebenarnya jadi begini, 24 bagi 3. Jadi harusnya kita manfaatkan untuk hidup kita itu 24 bagi 3 itu. 8 jam untuk tidur. Secara medis kan begitu kan. 8 jam sebenarnya itu normal yang tidur orang itu 8 jam. Tapi kadang-kadang 3 jam aja orang tidur. Makanya hati-hati begadang. Engkau melawan kehendak Allah. Benar. Secara medis, coba nanti search Google. Berapa jam butuh istirahat badan itu? 8 jam. Harusnya. 8 jam itu untuk melakukan kegiatan. Kenapa di Indonesia diberlakukan jam kerja itu 8 jam, termasuk istirahat 1 jam? Benar ya? Yang sudah bekerja pasti tahu ini. Jadi tidak terus-terusan kerja 24 jam, enggak. Dan kemudian 8 jam berikutnya kita bisa olahraga, bisa baca Alkitab, kita bisa melakukan segala kegiatan bercengkrama dengan keluarga kita memasak, kita melakukan hal yang positif. Itu dibagi seperti itu sebenarnya. Setiap kita diberikan waktu yang sama, tidak ada yang 23,5 jam, tidak ada yang 24,2 jam, enggak. Sama semua 24 jam masing-masing diberikan. Bertanggung jawabkah kita dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita? Gunakan waktu itu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan. Teman-teman yang sering main game sampai larut malam, sampai subuh, bahkan mungkin gak pernah tidur, hati-hati. Sekarang kau belum merasakan apa-apa, tapi tunggu saatnya. Sama seperti orang minum alkohol. Sekarang dia enjoy aja dengan minum alkohol atau orang merokok. Tapi tunggu 10 tahun, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia akan merasakan efeknya. Begitu dengan orang yang main game seharian, tidak memperkuat, saya membuang waktu kan, main game seharian. Saya juga suka nonton TV panjang kadang-kadang kalau lagi ini. Wah, baru saya begini, udah terlalu lama saya nonton TV. Udah setengah jam, 1 jam, 2 jam lah paling kalau ini. Udah sambil main sama anak-anak, udah nonton TV nyala sendiri. Kadang-kadang TV nonton kita, ya kan? Jadi ya udah nyaman, udah habis itu udah main sama anak-anak. Kalau nggak saya baca firman Tuhan, walaupun mungkin cuma 1 jam, kita bisa bernyanyi bersama. Ini anak-anak saya. Kita gunakan, manfaatkan waktu yang ada. Jadi saya berharap malam hari ini kita boleh mengerti, memahami. Lagu yang berkata itu, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan sudah berikan kesempatan kita yang sama 24 jam, masing-masing 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang bikin kurang itu ketika kita tidak menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kita menyanyiakan waktu itu. Jadi mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk mengerti firman Tuhan. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, bukan dari main game, bukan dari banyaknya menonton film-film rohani saja. Enggak.
Saya juga sering nonton itu channel-channel YouTube khotbah segala macam untuk referensi buat saya. Tapi bukan itu menjadi fokus utama saya. Yang penting itu 1 jam waktu saya. Itu yang tadi 8 jam. 8 jam kita gunakan untuk keluarga, untuk masak, untuk olahraga, untuk bermain, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kalau ini tidak digunakan secara baik, yaitu ada yang aneh dengan kehidupan kita. Makanya orang yang hanya tidur 1 jam setiap hari atau 2 jam setiap hari, aneh nggak hidupnya lihatnya? Aneh nggak? Dia udah jalan sempoyongan, mata udah nggak normal, ya kan? Itu darah juga itu nggak standar gitu. Benar. Anak saya sering main sampai berlebihan. 1 jam, setengah jam saya jatah itu, dia udah pinjam handphone, mau main game, oke. Sampai jam sekian selesai. Selesai nggak selesai itu main lama, nanggung satu apa lagi katanya? 1 episode lagi apa ya? Ya betul ya kalau main game itu nanggung sampai enggak selesai waktunya. Sama dua-dua itu mereka. Kalau sudah waktunya ini sampai misalnya dia udah mulai sekarang jam ini, setengah jam, jam 3 selesai. Kalau dia 5 menit lagi ya, nanggung bentar lagi, enggak bisa. Nah kadang-kadang kan mereka nggak nyaman dengan itu kan, nggak masalah. Yang penting kita udah tahu aturan. Nanti kalau punya anak teman-teman baru merasakan, benar. Jadi mari kita gunakan waktu supaya iman kita bertumbuh di dalam dan melalui firman Tuhan. Kita tidak hanya bertumbuh dewasa, ya propos kerohanian kita. Apalagi dari kecil saya bersyukur malam hari ini ada anak-anak yang masih remaja, masih pra-remaja. Sebenarnya mereka bukan remaja, belum remaja, tapi pra-remaja, baru masuk ke remaja. Ya, saya bersyukur mereka bisa mendengar firman Tuhan dan sekarang, dan itu akan terus membangkitkan semangat kita. Jadi sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Ya saya percaya ketika kita menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, kita akan diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Lebih setengah jam dari yang saya tahu. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini dalam setiap kebenaran firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap kebenaran yang Tuhan sudah kabulkan bagi kami malam hari ini, biarlah termateraikan di dalam hati kami. Kami boleh semakin mengerti, semakin memahami bahwa kami hanya bisa bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan. Ada 3 poin yang menjadi alasan bagi kami malam hari ini bahwa firman itu berkuasa dan firman itu bisa mengubahkan kehidupan kami, menuntun kami kepada terang, dan bahkan mengajar kami, mendidik kami, dan memperbaiki kelakuan kami. Itulah menjadi alasan bahwa firman itu berkuasa dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengambil komitmen malam hari ini untuk tetap mencintai firman Tuhan. Sekalipun mungkin waktu, keadaan sekitar kami tidak memungkinkan kami, bahkan mungkin itu menghambat kami, tetapi biarlah kami boleh belajar untuk taat dan merendahkan hati di depan Tuhan untuk boleh mencintai firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau selama ini mungkin kami menyia-nyiakan waktu kami membuang-buang waktu kami untuk hal yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak hidup dalam keinginan kami, lebih baik kami hidup dalam keinginan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dipermuliakan nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.